Iman. Iman. Rezeki mah nggak kemana. Kalau nggak sampai kepadamu, itu artinya bukan rezekimu. Tenang aja udah. Saya mah gitu bu. Urusan uang tuh tenang aja. Ibu-ibu sekalian, usah tuh tenang. Uangnya banyak. Sekarang dulu mah uang saya nggak banyak, ibu-ibu sekalian. Saya biasa aja nggak punya duit. Tahunan saya nggak punya uang, teman-teman saya sekalian. Saya tahunan ada dalam masa nggak punya uang sama sekali. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nih sampai sekarang segini gede. Nggak pernah saya nggak makan. Nggak pernah saya susah hidupnya hanya karena uang. Bertahun saya nggak pernah pegang uang. Jangan berapa hari, bertahun nggak pegang uang tuh bertahun. Dan santai hidup saya, biasa-biasa aja. Antara punya uang nggak punya uang, nggak kelihatan jauh bedanya. Ibu liatin saya, ibu tahu nggak saya kapan punya uang, kapan nggak punya uang? Nggak tahu bukan? Yang kenal saya udah lama nih, yang dari 10 tahun, dari 20-an tahun. Itu pasti, itu sebenarnya di masa-masa itu banyak kali saya nggak punya uang, banyak kali juga saya punya uang. Orang masa tahu nih Ustazah Halimah nih kelihatan mukanya nih nggak punya duit nih. Ada. Biasa-biasa aja ibu-ibu saya sekalian. Ya kayak gini inilah penampilan saya dari dulu juga. Gak terlalu banyak bedanya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Segala kamu ngerasa, wah nanti ini gimana hidup saya nih kalau saya nggak punya uang. Gimana nih hidup saya nih kalau suami saya nih berhenti kerja. Wah gimana nih saya nih kalau usaha saya gagal di sini nih. Saya makan apa nih nanti nih, anak-anak saya nih gimana sekolahnya nih, anak saya gimana makannya nih, untuk nanti bulan depan kalau suami saya menceraikan saya, bla bla bla. Itu ya, itu perkataan-perkataan seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu adalah fata morgana, adalah bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada pikiranmu, bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada hatimu. Berimanlah kepada Allah. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Ini lampu kayak mendingan matiin aja dah. Kayaknya malah justru jadi ngurangin konsentrasi ya, terhidup, termati gitu kan. Iya. Ini kita mesti tahu nih, yang hidupin, yang matiin lampu ini hanya satu. Buat ngingetin kita. Gitu kan ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu tuh. Kita tuh sama urusan rezeki, Bu, yang tenang hati. Kita gak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Begitu bukan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita makan esok hari. Kita nggak pernah tahu nasib kita besok nih apaan, kita nggak pernah tahu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan Allah tuh Bu, kalau mau ngabisin harta orang, Allah mau banyakin, ngurangin harta orang, ya Allah Bu, sekejap mata. Ibu-ibu sekalian, pagi hari pada beberapa tahun silam, di kota Aceh, ibu-ibu sekalian, pagi hari itu mereka nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Pagi hari itu ada ibu-ibu yang marah sama anaknya karena anaknya lupa bawa PR, kan gitu ya. Ada yang seorang suami marah-marah sama istrinya karena masakannya hari itu tuh jadi nggak enak gitu. Ada suami istri juga yang bilang sama suaminya kan, kamu kenapa?
belum kamu bayar nih tagihan yang ini, kamu memang dasar, jadi suami gak bener nih, kenapa sih kamu lupa bayar tagihan ini itu misalnya gitu. Ibu-ibu sekalian, jam 8, jam 9 pagi hari itu terjadilah tsunami yang menghancurkan. Ada begitu banyak harta yang menghabisi, ada begitu banyak nyawa orang, ibu-ibu sekalian. Kebayang betapa sangat remehnya perbincangan mereka, kemarahan mereka pagi hari tersebut. Seorang ibu yang pagi hari marahin anaknya karena seragamannya nggak beres dia pakainya, karena pakai sepatunya nggak cepet, karena dia lupa ngerjain PR yang seharusnya dikerjakan malam harinya gitu. Dia berangkat pergi ke sekolah hari itu, malam harinya ternyata anaknya meninggal dunia bersama dengan segitu nyawa orang yang meninggal hari itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah yang punya kekuatan, segala kekuatan. Allah satu-satunya sang pemberi rizki. Allah satu-satunya penentu kehidupan. Tetaplah beriman. Dan jangan pernah mempermasalahkan perkara-perkara yang akan kamu jadikan penyesalan ketika Allah menentukan sesuatu padamu. Bu, suamimu kamu marahin hanya karena dia nggak ngangkatin galon pagi hari tersebut. Siang hari dia jalan kemudian kecelakaan dan meninggal dunia. Kayak apa nyeselmu, Bu? Saya satu hari pernah jumpa sama seorang kawan saya dekat. Tapi saya udah lama gak ketemu sama dia. Ini saya ceritain nih ibu-ibu nih. Hari Selasa, saya jumpa sama seorang kawan, saya dekat sekali saya sama dia. Cuman berapa tahun itu saya jarang ketemu sama orang tersebut. Saya ketika ketemu dia di majelis, dia nyamperin saya pelukin dia. Saya pelukin. Abis saya bilangin juga, nanti jangan pulang dulu ya, saya bilang. Begitu selesai majelis, saya samperin dia lagi, saya pelukin dia lagi. Saya bilangin sama dia, saya sayang sama kamu. Kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Saya sayang saya kamu adalah sahabat saya dunia akhirat. Jadi sekalian, saya hari Rebo, hari Kamis, malam Jumat, pagi Jumat, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, saya sangat sedih ditinggalkan sahabat saya ini. Hati saya rasanya kehilangan gitu. Saya kehilangan sahabat saya ini, Bu. Akan tetapi saya tidak menyesal karena kalimat terakhir yang saya sampaikan kepadanya adalah saya sayang sama kamu, kamu sahabat saya dan saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dunia akhirat. Ibu-ibu saya sekalian, dari situ saya belajar, Halimah, jangan pernah ngomong gak bagus. Jangan pernah mau ucapanmu menyakiti siapapun. Kamu tidak pernah tahu, bisa jadi itu adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan terhadap siapapun. Kamu gak pernah tahu kapan kamu mati. Kamu gak pernah tahu kapan orang mati. Gak sakit gak apa kok teman saya itu. Meninggal dunia gitu aja. Jadi sekalian yang saya muliakan, maka kamu juga gitu. Kamu gak pernah tahu suami kamu tuh meninggalnya kapan, atau kamu meninggalnya kapan, kamu gak pernah tahu. Anak-anak kamu gak pernah tahu, teman-teman sekalian. Maka tetaplah beriman. Perempuan yang beriman akan menjadi perempuan yang mampu
menjaga ucapannya, mampu menjaga perilakunya, dan dia adalah perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan kuat yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun. Berimanlah, insya. Kekuatanmu yang nomor 1 adalah, kekuatanmu yang nomor 2 adalah iman. Penentu hidup hanya 1, namanya pemberi rizki hanya 1, namanya yang ngasih bisa sehat, yang ngasih sehat hanya 1, namanya yang ngasih sakit hanya 1, namanya pemberi kehidupan hanya 1, namanya pemberi kematian hanya 1, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah beriman, dengannya kamu kuat. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, kalau kamu pengen jadi perempuan beriman, jangan bergantung kecuali kepada imannya. Kamu udah punya, ilmunya kamu udah punya. Iman itu didapat dengan ilmu. Kalau kamu belajar, kamu akan beriman. Kamu jadi ngerti segala macam hal. Nah, iman membuatmu tidak bergantung kecuali kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan bergantung sama suami. Adik-adik jangan bergantung sama orang tua. Orang tua tuh cukup disayangi, Dek. Jangan bergantung kepada mereka. Ibu juga gitu, suami Bu cukup disayangi Bu. Jangan bergantung pada suami. Para ibu yang pada punya anak, anakmu cukup disayangi. Jangan bergantung pada anak. Nih, ada banyak orang suka ngomong kayak gini nih. Kamu sama anak tuh mesti yang baik. Sebab anak adalah investasi masa depan. Kamu urusi anak sekarang, nanti di saat kamu tua anak-anakmu mengurusimu. Benarkah ucapan seperti itu? Enggak benar. Enggak benar. Enggak benar. Jangan bergantung sama anak. Ibu-ibu sekalian, jangan berpikir bahwa nanti saya akan bergantung sama anak saya di masa dewasa atau di masa saya tua gitu. Enggak ada, Bu. Dari kita lahir, kita ini udah Allah jadikan pengendali hidup kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain gantungan sama selain Allah? Ibu, adakah di antaramu mau gantungan sama kaleng kerupuk? Nih ya. Marilah kita bersandar. Sandaran itu Bu sama tembok. Sebab kamu tahu tembok kuat. Sama tiang, kamu tahu tiang kuat. Tapi adakah di antaramu yang mau, saya sandaran sama kaleng kerupuk? Ya rubuh. Betul? Suami kamu tuh kaleng kerupuk. Walaupun jangan bilangin sama suaminya ya. Mulai sekarang saya gak akan lagi bersandar kepadamu Bang. Kenapa gitu? Kata Ustazah Halimah, kamu adalah kaleng kerupuk. Maksud saya, kamu sama dia sama-sama lemahnya. Sama-sama tidak berdayanya. Sama-sama. Siapa yang bilang kalau suami itu adalah pemberi rezeki? Enggak ada, Bu. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah. Kamu sama suami sama-sama tukang makan rezeki. Tukang makan rezeki. Yang ngasih rezeki satu, Allah Subhanahu wa taala. Dek, orang tuamu sama kamu, sama-sama tukang makan rezeki. Pemberi rezeki hanya satu, namanya Allah. Jadi saat suamimu pergi, kamu gak usah khawatir. Yang pergi adalah tukang makan rezeki. Sang pemberi rezeki tetap ada, yaitu ibu-ibu yang suaminya meninggal. Sedih boleh, tapi takut gak punya rezeki, jangan. Para istri,
Maaf ya, kalau kamu adalah seorang istri yang ditendang, dipukul sama suami gitu misalnya gitu, ditonjokin jadi samsak tinju dah pokoknya gitu kan, ditampar, dikatain segala macem gitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu tuh dalam kondisi kalau keamananmu tidak terjamin, maksudnya kamu mengkhawatirkan urusan keselamatan dirimu, itu sudah dalam keadaan yang kamu boleh untuk bercerai. Kamu gak usah takut tuh, udah wah suami mengancam nih, apalagi dia mabuk gitu kan. Biasa mabok, kalau mabok mukulin kamu, kalau mabok bisa nendang kamu misalnya gitu. Buruan cari keselamatan, tinggalkan suamimu, bawa anakmu kalau kamu emang udah sempet punya anak. Teman-teman saudaraku sekalian, tinggal di tempat yang aman, suami kamu tinggalkan, gugat cerai kepada suami model seperti itu. Jangan sampai, Ustazah, kalau saya bercerai dari dia, saya makannya dari mana? Nih, kamu lupa. Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah sudah sampaikan kepadamu rezekimu. Jangan bergantung kepada suami. Berarti boleh ya Ustazah, saya digampar suami saya langsung tuntut cerai gitu. Baru sekali Ustazah, itu juga karena saya duluan yang gampar dia. Ya jangan. Ya itu mah gak gitu ceritanya gitu kan. Paham maksud saya ya? Saya sangat tidak menyarankan adanya perceraian. Ibu-ibu kalau biasa dengar kajian-kajian saya, ibu akan paham bahwa saya sangat menjaga hubungan pernikahan jangan sampai terjadi perceraian. Sampai-sampai di kalangan teman-teman tuh bilang, kalau kamu sedang bermasalah sama suami dan kepengen cerai, jangan tanya Ustazah Halimah. Kalau kamu nanya mau Ustazah Halimah, kagak jadi cerai dah. Saya sangat tidak menyarankan perceraian, tapi ibu-ibu harus tahu bahwasanya jangan bergantung sama suami. Kalau kamu punya suami yang sampai membuatmu tidak aman terhadap keselamatan dirimu atau anak-anakmu, pergilah darinya dan tidak usah khawatir terhadap kepergian dia. Yang pergi adalah tukang makan rejeki, bukan pemberi rejeki. Pemberi rejeki hanya satu, namanya Allah. Gak usah khawatir terhadap hal itu. Jadi kalau kamu punya anak, anakmu sudah bersuami, terus kamu lihat anak kamu tiap kamu datang ada aja memar di muka, gitu ya, memar di badan. Tuh kamu harus tanyain, ini kenapa nak? Nggak apa-apa mah, mukanya sedih-sedih gitu. Kenapa? Tanya dari hati ke hati. Dari suami kamu ya, kamu dipukulin ya? Iya mah. Kamu jangan bilang ya udah nak yang sabar ya nak ya. Nggak apa-apa nak, tenang. Buat istri-istri yang sabar itu ada jaminan surga dari Allah Ta'ala. Ibu, itu sama aja dengan kamu meletakkan pedang, pisau ke dalam tubuh anakmu. Bukan begitu bahasanya sabar. Itu Bu, kalau ibu kayak begitu itu namanya bukan sabar tapi bodoh. Kebodohan itu tipis batasnya dengan kesabaran. Taunya dari mana Ustazah, yang mana yang sabar, yang mana yang bodoh? Pelajarilah ilmunya. Kalau kamu sampai membahayakan keselamatan dirimu dan kamu tetap bertahan di situ, itu namanya bodoh, bukan sabar.
Bukan sabar, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau suami pulang, terus bilang maaf ya, hari ini nih kita nggak dapat uang nih. Saya ngojek hari ini nih uangnya cuma dapat sekian doang nih, cuma 30.000. Terus kamu bilang, iya nggak apa-apa kok. Itu bodoh apa sabar? Sabar. Ini udah tambah pinter nih orang Bekasi nih. Pertama tadi, kedua tadi, ketiga, tidak bersandar kecuali kepada, tidak bergantung kecuali kepada manusia. Cukup disayang, jangan dijadikan tempat bergantung. Cukup disayang. Suamimu cukup kamu sayang. Orang tuamu cukup kamu sayang. Jangan bergantung sama mereka. Suamimu cukup kamu sayang. Jangan bergantung sama suami. Anakmu cukup kamu sayang. Jangan bergantung sama anak. Kamu punya guru, cukup kamu sayang. Jangan bergantung sama gurumu. Siapapun gak ada yang kuat dijadikan sebagai tempat gantungan. Kamu kerja misalnya gitu ya. Kamu punya bos. Bosmu cukup kamu sayang. Jangan bergantung. Semua orang nih cukup kamu sayang, jangan bergantung. Gak ada yang kuat buat digantungin. Kesian sama kamu, kesian sama dia. Teman-teman saudaraku sekalian, kesian. Semuanya lemah, tidak ada yang cukup untuk dijadikan sebagai tempat bergantung. Bergantung hanya satu, kepada Allah. Kemudian yang keempat, saudaraku sekalian, kekuatanmu. Sesudah kamu tahu tidak ada tempat bergantung kecuali Allah, yang berikutnya adalah doa. Disitulah letak ketangguhanmu. Disitulah letak kekuatanmu. Jangan jauh-jauh dari doa. Doa. Kamu bergantung hanya kepada Allah, nah cara gantungannya gimana nih? Allah ulurkan tali, namanya doa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, kata Allah, aku akan ijabah. Doa, minta yang serius. Kalau doa tuh yang serius. Jangan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nih gak serius doanya, yang akhirnya Allah juga gak serius ijabahnya. Bu, doa itu kayak anak nangis. Kamu berdoa minta kepada Allah, mirip sama kamu denger anak nangis. Allah mengijabah tuh kayak kamu denger suara anak nangis. Kalau ada anak, kamu nih lagi sibuk nih di belakang nih, di dapur. Lagi masak gitu ya, sambil dengerin kajian saya live streaming gitu. Ada anak nangis gini nih. Duh, cerewet amat sini anak. Paling gitu kamu. Kamu punya anak, dia nangis tapi nangisnya kayak gitu. Kamu biasa-biasa aja dengernya. Tapi begitu anak nangisnya serius nih, wah, saya yakin kamu lagi ngapain juga, kamu lari untuk mendekat kepada anak tersebut. Minta apa nih anak ini nih? Oh, kamu lapar nak, oh kamu haus nak, oh kamu jatuh nak. Segera Allah kayak begitu. Kalau kamu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apaan sih? Cerewet amat nih. Berisik nih gitu. Tapi begitu dengan hati tulus, sesudah beberapa rakaat di waktu malam, kamu sholat, kamu beristighfar,
kamu menyebut-nyebut namanya, kamu baca Asmaul Husna, kemudian kamu mengangkat tangan, kamu berdoa dengan linangan air mata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah hambamu ini ya Allah, sayangilah saya ya Allah. Ketika dengan linangan air mata kamu bilang ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, kasihani saya ya Allah. Kasih rezeki yang halal ya Allah. Suami gampangin urusannya ya Allah. Kasih rezeki yang gampang ya Allah. Anak-anak soleh-solehahkan mereka ya Allah. Dengan linangan air mata kamu berdoa, kamu meminta, tolong jagain anak-anak saya ya Allah. Kesian mereka ya Allah. Jadiin mereka bisa jagain sholatnya ya Allah. Jangan biarkan mereka meninggalkan sholat ya Allah. Dengan linangan air mata kamu berdoa, meminta kepada Allah. Tuh kayak anak yang nangis tadi dengan serius teman-teman. Allah akan menghadapkan dirinya padamu, kemudian akan bertanya, lebih kayak abdi, lebih wahai hambaku, kamu minta apa? Anak-anak saya soleh-solehahkan ya Allah. Iya baik, saya akan jadikan anak-anakmu soleh-solehah. Rezeki suami yang halal ya Allah, rezeki saya yang halal ya Allah. Lebih hambaku, lebih aku akan beri padamu rezeki yang halal. Kalau datang ajal, matikan dalam husnul khotimah ya Allah. Lebih hambaku, lebih aku akan berikan padamu husnul khotimah. Doa yang serius. Kalau doa kayak anak nangis sama kamu tuh, kayak gitu tuh. Makanya kalau kamu lihat-liatin, kok saya kalau doa nggak diijabah ya, kok anak-anak saya kayak gini keadaannya. Coba ingetin seberapa serius kamu meminta hal itu kepada Allah Ta'ala. Seberapa serius kamu meminta hal itu kepada Allah. Saya sampaikan padamu teman-teman saudaraku sekalian, saya tidak pernah dikecewakan Allah dari doa-doa saya. Dan saya yakin siapapun dari kamu akan setuju, sepakat sama apa yang saya sampaikan. Coba kamu inget-ingetin. Yang kamu minta dengan serius sama Allah, yang kamu minta dengan banjir air matamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kamu minta di waktu sepertiga malam terakhir kamu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ada enggak yang enggak diijabah? Ada enggak yang enggak diijabah? Enggak ada. Enggak ada. Kalau kamu meminta dengan serius sama Allah, pasti diijabah. Pasti diijabah. Tapi Ustazah sampai sekarang belum punya anak, karena saya memang tidak pernah meminta sesuatu dengan sangat serius untuk hal-hal yang saya tidak tahu baik buruknya bagi kehidupan saya. Saya tidak pernah meminta dengan serius, dengan linangan air mata untuk sesuatu hal yang saya tidak tahu baik buruknya bagi saya untuk dunia saya. Saya gak pernah minta urusan jodoh, mas jodoh saya mau Allah sampai nangis-nangis gitu, gak pernah. Ya Allah cepet kawinin saya ya Allah, gak pernah. Gak pernah. Sebab saya tahu itu sesuatu hal yang saya gak tahu baik buruknya bagi saya, bagi dunia saya. Makanya ketika kemudian menikah, ya alhamdulillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, untuk hal-hal yang saya tidak tahu baik buruknya terhadap diri saya tidak akan meminta dengan seserius itu. Saya hanya akan meminta sesuatu hal yang sangat saya rasakan serius bagi diri saya. Ampunan, ilmu yang manfaat, keridhaan Allah, kasih sayang Rasulullah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Saya akan memintanya dengan serius. Sebab saya tidak mau
saya menjadi orang yang menyesal ketika datang waktunya. Maka untukmu saudara-saudariku, siapapun yang mendengarkan ini, hajat-hajatmu mintakan kepada Allah. Dialah satu yang memilikinya. Minta sama Allah rezeki yang halal. Minta sama Allah kesoleh-solehahan anak-anakmu. Minta sama Allah, kamu misalnya kesulitan menghadapi suami yang keras hatinya. Minta sama Allah teman-teman. Hati suamimu tuh berada dalam genggaman Allah. Kamu kesel ngadepin suami yang pelit misalnya gitu. Saudaraku sekalian, daripada kamu nangis minta sama suami, ayo dong bang tambahin transferannya. Kamu menghina-hinakan dirimu di hadapan manusia, jangan mau. Terus mesti gimana dong saya ustazah? Minta sama yang punya. Hati suami kamu tuh punyanya Allah. Atau sekalian, nih lebih enak lagi saya kasih tahu kamu. Kamu kesel sama suami kamu yang pelit. Lebih baik gini aja. Kamu minta rejeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa lewat suamimu. Enak. Nanti Allah akan bagi kepadamu rejeki tanpa lewat suamimu, tidak membuatmu merasa terhina dengan harus minta kepada suamimu itu. Enak apa enggak? Tapi saya enggak kerja ustazah. Kamu pikir rezeki itu Allah kasih kalau kamu kerja? Allah tuh punya ribuan cara, bahkan jutaan cara buat ngasih rezeki kepada hambanya. Tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba kamu nunjukin rumah buat orang, tahu-tahu laku, tahu-tahu dia ngasih persenan. Ada segala macam cara tempat Allah memberi rezeki teman-teman saudara sekalian. Namun yang pasti itu dia tuh masalahnya tuh ya. Mintalah yang serius kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Adik-adik yang kepengen nikah daripada pacaran, mending doa deh. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada dosa. Kalau kamu kepengen jodohmu dekat, minta sama yang punya. Minta yang di tangannya lah, dalam genggamannya lah jodoh tersebut berada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau udah urusannya sama Allah tuh segala-gala enak. Nyaman, hatimu lega, kamu gak kebanyakan dosa sama orang, kamu tetap bisa berbuat baik sama orang, kan gitu ya. Nah tuh yang keempatnya adalah doa. Yang terakhir, tambahan bagimu untuk menjadikan kamu adalah perempuan yang tangguh, yang dekat sama Nabi Muhammad, banyakin sholawat. Kuat kamu. Kuat. Dah tuh, 5 hal itu kamu punya, kamu menjadi perempuan-perempuan yang takkan terkalahkan oleh keadaan apapun. Kamu menjadi perempuan-perempuan tangguh, gak gampang rapuh, gak gampang jatuh. Kamu jadi perempuan-perempuan yang melangkah di atas muka bumi dengan ringan, tak akan mampu tergoyahkan. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, 5 hal itu tuh kamu punyain. 1, ilmu. 2, iman. 3, tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungannya, sandarannya cuma sama Allah. Tawakal gitu ya. Tawakal lah bahasa gampangnya. Kemudian yang keempat, kamu punya doa. Dan yang kelimanya,
kamu punya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan rasa cinta kepada Nabi, kamu punya rasa besar kepada Nabi Muhammad alaihissalam, cintamu besar kepada Nabi Muhammad, lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu menjadi perempuan-perempuan yang kuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang tak hanya didengarkan dengan telinga kanan keluar telinga kiri, tapi menjadi ilmu yang bermanfaat bagimu, menjadi cahaya yang menerangi kehidupanmu, dapat kamu amalkan dalam sisa kehidupanmu. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.